Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menjalankan perkuliahan dengan baik. Salawat berangkaikan salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Salman Nasution MEI, selaku dosen pada mata kuliah Ushul Fikih Keuangan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Karissa Putri sebagai moderator dan presentator ketiga, dan ada rekan-rekan saya. Yang pertama ada Sherina sebagai presentator pertama dan Ribi Tri Amanda sebagai presentator kedua. Di sini kami dari kelas manajemen 4G yang akan mempresentasikan makalah terkait teori istisan. Lanjut masuk ke pembahasan. Dalam kajian usul fikih, para ulama mengembangkan berbagai metode penetapan hukum untuk menjawab persoalan yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Salah satu metode digunakan yaitu adalah ihtinsab. Itu metode penetapan hukum dengan meninggalkan ketentuan qiyas yang umum menuju ketentuan lain sehingga dianggap lebih kuat atau lebih membawa kemaslahatan. Konsep ihtisan berkembang terutama dalam mazhab Hanafi yang dipelopor oleh Abu Hanifah. Beliau dan para pengikutnya menggunakan ihtisan sebagai salah satu metode penting dalam penetapan hukum. Menurut mereka, ihtisan memungkinkan hukum Islam tetap fleksibel dan mampu menjawab persoalan baru tanpa keluar dari prinsip-prinsip dasar syariah. Namun demikian, penggunaan ihtisan juga menimbulkan perdebatan di kalangan ulama seperti Imam Syafi'i pada awalnya mengkritik penggunaan ihtisan karena dikhawatirkan membuka peluang penetapan hukum secara pribadi. Namun dalam perkembangan kajian usul fikih, ihtisan dapat diakui sebagai salah satu metode ihtisan yang memiliki argumentasi kuat, digunakan dengan kaidah benar. Dengan demikian, ihtisan menjadi salah satu instrumen penting dalam dinamika hukum Islam. Metode ini menunjukkan bahwa Islam memiliki sifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat tanpa meninggalkan prinsip dasar ditetapkan Al-Quran dan Sunnah. Masuk ke pengertian ihtisan. Ihtisan secara bahasa dari kata yang artinya baik. Kata Hasan ditambahkan dengan 3 huruf alif, sin, dan ta yang kemudian menjadi kata baru, dan ihtisan kemudian menjadi kata baru. Ihtisan bermakna mencari sesuatu yang baik terhadap suatu hal. Menurut istilah para ulama usul fikih dalam mendefinisikan pengertian dalam ihtisan berbagai perspektif. 1. Abdul Wahab Alam. Ihtisan ialah pindahnya seorang mujtahid dan tuntunan kepada qiyas jalil kepada qiyas kafi, atau dari hukum kulli kepada hukum pengecualian karena banyak dalil adanya yang dianggap oleh akal yang memperkuat baginya
untuk melakukan kepindahan tersebut. Yang kedua, Muhammad Alim Al-Siddiq, istihsan adalah memindahkan hukum masalah dan kerangka perspektif karena adanya sesuatu dalil khusus dari kitab Al-Quran dan kitab Sunnah. Saya Ribi Triamanda akan menjelaskan materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum ikhtisan, kedudukan ikhtisan, dan faktor-faktor ikhtisan. Baik, saya pertama akan menjelaskan mengenai dasar hukum ikhtisan. Nah, ikhtisan memiliki dasar dalam Al-Quran dan Sunnah, walaupun tidak selalu disebut secara langsung sebagai metode hukum. Nah, salah satu dalil yang sering dijadikan dasarnya adalah Quran Surah Az-Zumar ayat 18 yang memiliki arti yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk dan mempunyai akal. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa orang yang baik itu adalah mereka yang mendengarkan berbagai pendapat lalu mengikuti yang paling baik di antaranya. Nah, makna dari ayat ini menunjukkan bahwa dalam Islam itu manusia dianjurkan untuk memilih yang terbaik, bukan sekadar mengikuti sesuatu secara mentah-mentah. Nah, selain itu banyak juga contoh dari hadis Nabi yang menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu hukum bisa menjadi lebih ringan atau berbeda demi kemaslahatan. Nah, ini menunjukkan bahwa syariat Islam itu memiliki sifat yang fleksibel, tidak memberatkan dan selalu mempertimbangkan kondisi manusia. Kemudian saya akan menjelaskan kedudukan istihsan dalam usul fikih. Dalam ilmu usul fikih, istihsan itu menempati posisi yang cukup penting, terutama dalam mazhab Hanafi. Metode ini digunakan sebagai alternatif ketika qiyas tidak mampu memberikan hasil yang adil atau sesuai dengan kondisi yang nyata. Nah, istihsan ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu tidak bersifat kaku. Justru hukum Islam itu mampu menyesuaikan diri dengan situasi, tetap menjaga keadilan dan menghindari kesulitan yang berlebihan. Nah, para ulama seperti Ibnu Qudamah juga menjelaskan bahwa tidak ada alasan untuk menolak istihsan selama didasarkan pada dalil yang kuat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dengan demikian, istihsan menjadi salah satu bukti bahwa hukum Islam itu bijaksana, realistis, dan memperhatikan kehidupan manusia secara nyata. Kemudian ada faktor-faktor yang melatar belakangi istihsan. Nah, istihsan itu tidak digunakan secara sembarangan. Ada beberapa faktor yang membuat ulama menggunakan metode ini, yaitu yang pertama, adanya dalil dari Al-Quran atau hadis yang lebih kuat. Jika ada dalil yang khusus yang bertentangan dengan hasil qiyas, maka dalil tersebut diutamakan. Nah, yang kedua, adanya ijma atau kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama bisa menjadi alasan untuk meninggalkan qiyas. Nah, yang ketiga, adanya kemaslahatan manusia. Jika suatu hukum terlalu memberatkan atau tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maka bisa digunakan istihsan untuk mencari solusi yang lebih baik. Nah, yang keempat, menghindari bahaya atau kesulitan. Nah, Islam itu tidak menghendaki kesulitan dalam hukum.
sehingga istisan ini digunakan untuk memberikan kemudahan. Nah, dari faktor-faktor ini terlihat bahwa istisan sangat erat kaitannya dengan tujuan syariat, yaitu mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat. Nah, berikut penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam istisan. Istisan dalam usul fikih Hanafi dibagi dalam 4 macam, yaitu yang pertama ada istisan dengan nas, yang kedua istisan dengan jamak, yang ketiga istisan dengan kias, dan yang terakhir istisan dengan darurat. Yang pertama kali akan kita bahas yaitu istisan dengan nas. Istisan dengan nas itu adalah berpalingnya mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh nas karena ada masalah atau peristiwa yang termasuk dalam kaidah umum. Dan di sini kita bisa ambil contoh yaitu orang yang makan saat puasa. Menurut kias hal ini batal karena telah cacat rukunnya yaitu menahan diri ataupun al-insa. Tapi apabila orang yang makan saat puasa karena lupa, maka dilakukan yang namanya permalingan, yaitu hukum batalnya puasa yang dikehendaki oleh kaidah umum kepada hukum nas, yang disebut tidak membatalkan puasa. Seperti yang dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, orang yang berpuasa tanpa sengaja makan atau minum karena lupa, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya karena Allah yang memberi makan dan minum. Hadis riwayat Jamaah. Nah, jadi di sini dapat saya ringkaskan bahwasannya apabila terdapat orang yang lupa ketika puasa dia makan, itu nggak apa-apa dilanjutkan lagi puasanya. Karena dalam istisan ini kita tuh mencari jalan terbaik, yaitu maka para ulama menyetujui maka boleh dilanjutkan puasanya apabila lupa ataupun tidak sengaja. Nah, yang kedua yaitu kita akan membahas tentang istisan dengan jamak. Istisan dengan jamak ini adalah meninggalkan kias, baik kias asal maupun kaidah umum yang diistinbatkan. Contohnya, pemesanan barang yang belum ada. Seperti dalam kehidupan kita, contohnya membuat baju atau memesan baju ke penjahit untuk dibuat sesuai custom kita. Dalam hal ini itu menurut kias harusnya tidak diperbolehkan, karena mengandung yang namanya gharar atau ketidakjelasan. Namun, kejadian ini menurut para ulama sepakat memperbolehkannya karena kebutuhan manusia. Jadi, kalau kita misalnya mau jahit baju ke tukang jahit sesuai custom kita, itu tuh menurut ulama itu diperbolehkan karena itu kebutuhan kita apabila ada yang namanya kesepakatan. Selanjutnya yang kita bahas yaitu istisan dengan kias. Istisan kias dengan kias ini adalah seorang mujtahid meninggalkan kias yang pertama karena ia ingin menyempurnakan bentuk kias yang lain. Cara ini juga dilakukan sebagai cara terbaik dalam menentukan hukum. Contohnya kita ambil yaitu apabila terdapat sebuah sumur. Nah, namun sumur ini masuk sebuah bangkai ke dalamnya, bangkai hewan. Menurut kias, apabila ingin menggunakan sumur ini, maka harus dikosongkan dulu agar sumurnya itu kembali yang namanya halal digunakan. Namun, karena air itu sudah tercampur dengan najis, makanya tidak halal lagi untuk digunakan. Sedangkan kalau menurut para ulama yang menggunakan istisan, untuk menggunakan sumur ini tuh diperbolehkan tanpa mengosongkan air sumurnya, karena kan kalau kita tahu ya mengosongkan air sumur tuh kan sangat sulit dan itu tuh banyak. Jadi masyarakat itu cukup mengambil sebagian air dari sumur tersebut seperti menimba 20-40 timba sampai dianggap bersih lalu boleh digunakan. Nah, jadi tidak perlu menunggu menguras sumurnya dulu. Menurut ulama, boleh dipermudah dengan cara hanya menimba 20-40 timba saja jika ingin digunakan kembali sumur yang terkena najis hewan tersebut. Dan yang terakhir di sini kita akan membahas yaitu istisan dengan darurat. Istisan dengan darurat ini yaitu mengabaikan dalil karena adanya hal atau masalah darurat. Contohnya, jika ada seorang pasien di rumah sakit yang membutuhkan obat haram. Obat haram ini bisa kita bilang contohnya obat yang tercampur dengan alkohol. Namun hal ini diperbolehkan menurut para ulama karena dapat menyelamatkan nyawa. Jadi para ulama itu memperbolehkan menggunakan obat haram tersebut yang tercampur dengan alkohol tersebut apabila itu dapat menyembuhkan atau menyelamatkan nyawa pasiennya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami tentang teori istisan. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf dan kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.